ketua kloter, yang kedua negosiasi dengan maktab. Maksudnya dalam kaitannya jumlah jamaah dan pembayaran, karena itu memang harus dibayar secara mandiri karena tidak diangkatkan antara pemerintah Indonesia dengan syarikat. Jadi itu tidak masuk ke dalam biaya haji panjenengan untuk tarwiyah itu. Makanya bagi yang menghendaki tarwiyah memang harus membayar tersendiri tambahan kepada syarikat karena menyediakan transportasi dari hotel ke Mina, juga menyediakan akomodasi makan selama tarwiyah. Jadi biaya 250 yang disampaikan Ustaz Miftah tadi itu untuk meliputi transportasi dan juga biaya makan di Mina. Karena yang lainnya tidak ke situ, tapi malah enak yang tarwiyah. Karena yang lainnya itu ini masuk YouTube apa nanti masuk nasional ya nanti. Enggak, privat. Jadi kalau yang tarwiyah itu dari hotel panjenengan ke Mina dulu, bisa rehat 1 hari 1,5 hari sebelum wukuf. Tapi yang tidak tarwiyah oleh pemerintah langsung diberangkatkan ke Arafah. Ada plus dan minusnya gitu ya. Plusnya panjenengan itu berarti bawa barang koper tentengan itu, baju ganti setelah ihram itu sudah ditaruh di Mina dulu. Yang nanti setelah ketika wukuf kan itu tidak perlu dibawa koper. Wukuf Musdalifah sekarang Kransel ya, tidak perlu dibawa kan gitu kan. Maksudnya barang bawaan yang banyak itu ditinggal di Mina. Panjenengan wukuf Musdalifah, paginya kembali ke Mina, barangnya sudah di situ dan sudah mudah-mudahan sudah ngapling tempat kan gitu kan. Jadi langsung ngapling sendiri atau tempatnya ya karena kita datang duluan, otomatis kan juga kita bisa milih tempat duluan di Minanya itu. Tapi juga harus bijaksana. Maksudnya ya misalnya kloter ini laki-lakinya di mana, ya sudah berarti ngepostnya di area sini, yang ibu-ibu di mana. Jangan sampai hak orang lain juga kita abaikan gitu kan. Jadi misalnya kasurnya itu memang sudah di satu tenda dihitung kasurnya itu jumlahnya sama persis dengan jumlah jamaah. Kadang-kadang misalnya sini KBIH Amal Suhada gitu ya, ada sisa 5, jamaah lain mau masuk, oh tidak boleh gitu. Itu juga harus boleh masuk di situ karena ada jatah kasurnya kan gitu kan Pak. Jadi satu tenda itu misalnya Amal Suhada laki-lakinya 70 orang atau 50 orang, di situ bednya 60. Nanti ada yang mau masuk, oh udah penuh, jangan. Itu nanti dia nggak dapat tempat betulan itu, karena kasurnya di situ jumlahnya sudah sesuai dengan orangnya gitu ya. Nah itu catatan tambahan dari saya terkait dengan Mina. Minusnya apa? Karena yang lain itu ke Arafah dulu, berarti yang lain itu ngapling di Arafah duluan. Ketika panjenengan datang ke Arafah, ya dapat tempat ya diterima kan gitu kan. Cuman di Mina itu nanti 4 hari di Arafah, 1 hari nggak nginep. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Di Arafah itu kan kita datang pagi menjelang siang. Nanti maghrib sudah pindah ke Musdalifah, nggak nginap di situ. Kalau yang tidak tarwiyah nginap di situ. Yang nggak tarwiyah nginapnya di Arafah kan gitu kan. Nah, fasilitasnya insya Allah jauh lebih komplit di Mina. Toiletnya, dapurnya, terus kasurnya lebih banyak dan sebagainya. Nah itu plus dan minusnya gitu Pak. Jadi nanti di Mina pastinya sudah bisa naruh barang, terus mungkin ini termasuk slayer bendera itu memang kita pasang di tenda. Nanti bawa lakban, double tape untuk ngasih identitas biar tidak tersesat. Oh besok tendanya yang itu. Nah nanti kita siapkan perlengkapannya itu. Nanti bawa double tape, bawa ini untuk ditempelkan di sini. Saya tambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu, tadi saya belum menyampaikan bahwa sebelum, jadi kurang lebih seminggu sebelum haji itu biasanya syirkah akan memberangkatkan atau akan memberangkatkan petugas kloter dan sebagian karom untuk survei di Arafah dan juga di Mina. Maka untuk survei ini itu sangat penting karena nanti pengaplingan tadi ketika di Arafah itu untuk kloter, namanya kloter itu 50
54 kloter 54 itu tendanya mana gitu. Dan biasanya tenda raksasa itu satu, kemudian ditambah dengan tenda satunya lagi. Enggak cukup kalau tenda besar itu. Nanti di mana yang sudah ada gitu. Juga ketika di Mina, jadi di Mina itu luas, kemudian juga satu markas itu satu ya sirka itu beberapa kloter. Nah yang kloter 54 itu mana ditanya. Nah perwakilan dari kita itu kalau bisa itu harus ikut. Karena apa? Karena itu nanti akan menandai, kasih tanda mana untuk rombongan berapa umpamanya Mutarok, 3 rombongan itu, rombongan 1, 2, 3 umpamanya itu mana jumlahnya berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, itu boleh. Jadi itu sangat penting supaya nanti ketika Bapak Ibu tarwiyah, oh ini